keutamaannya dibalas dengan 100 kebaikan. Di luar sholat dengan punya wudu ini 50 kebaikan. Ini satu huruf. Ini dalam Yasin ini berapa huruf ini? Ada yang mungkin satu balik, dua balik, tiga balik. Bahkan surat Yasin ini dalam hadis ini Allah Ta'ala membaca surat Yasin 1000 tahun sebelum penciptaan dunia ini. Baru cetakan 1000 tahun. Masya Allah. Mungkin ini semampunya berapa? Baca 1 kali boleh, 2 kali boleh, 10 kali boleh, 100 kali boleh. Yang nggak bagus ini yang nggak baca Quran. Yang bid'ah ini yang nggak baca Quran. Karena ini utamanya ini dihatamkan 1 hari, 1 juz minim. Itu bagus lagi, tiga bagus. Ada sahabat menghatamkan dalam 3 hari. Padahal itu 1 hari mampu 3 kali hatam Quran. Ini keberkahan waktu sahabat. Tak mampu, tapi Nabi larang, kamu nggak bakalan paham. Hanya jadi 3 hari baru boleh hatam Al-Quran. Padahal 1 hari mampu 3 kali. Masya Allah. Jadi nggak ada batas kalau dalam kebaikan itu. Cuman ahli-ahli amal memberikan contoh kepada kita, ulama-ulama itu kan, ulama-ulama ahli amal, bukan ulama-ulama yang tadi dibacakan bayan subuh. Ulama apa? Ulama yang jahat. Ada juga ulama yang jahat, sesat. Nah, ini ulama-ulama ahli amal itu ada yang dalam 2 rakaat sendiri pada sholat hajat, karena dia punya hajat. Ini sholat 2 rakaat 41 baris. Berdiri itu mampu nggak kita? Kalau ditanya ada nggak hadisnya? Ya kalau ini mampu silakan aja. Itu bisa sampai subuh. Hajatnya apa ya? Hajatnya bagaimana ini hidayah gitu. Kalau minta doa itu yang besar, kalau minta doa ya. Apa doa yang terbesar? Hidayah. 7,8 miliar manusia, baru 1,8 yang Islam. Mereka tanpa la ilaha illallah, tanpa didoakan oleh kita, mati tanpa la ilaha illallah, dibakar selama-lamanya. Maka doa hajat terpenting bagaimana hidayah. Nah, jadi jangan sampai datang menghadap presiden. Pak Presiden sudah punya hajat. Apa? Saya cuma butuh 1 pentol korek api. Menghadap presiden sudah berhadapan 1 pentol. Kira-kira bagaimana Pak? Bagus gak itu permintaan begitu? Kok menghadap presiden cuma 1 pentol korek? Butuhnya itu. Kan ya kalau Bapak Presiden minta yang besar, gitu ya. Bukan 1 pentol korek. Di hadapan Allah minta yang besar, yaitu hidayah. Baru boleh doa-doa hajat-hajat kita. Boleh juga silakan hajat-hajat keduniaan kita. Ini yang pertama itu hidayah. Bagaimana bercurah-curah hidayah seluruh dunia. 7,8 miliar manusia semuanya masuk surganya Allah. Doa. Kalau untuk orang kafir doa hidayah. Kalau untuk orang beriman doa ampunan boleh. Jangan doa ampunan kepada orang-orang kafir. Setelah dari jemaah yang mulia, apabila kita tidak menemukan jalan, baca Yasin. Saya pernah hilang di hutan, malah di jalan itu hilang ke buluan jejak. Apa ingat? Baca Yasin, berdua doang dengan hutan, tengah hutan, belantara. Masya Allah, mungkin ada harimaunya dan lain-lain itu kan. Baca Yasin, alhamdulillah bisa keluar. Secara logika ini nggak bisa pulang. Orang ribuan hektar di mana dari makam bumi itu pun jauh-jauh, di mana keluarnya? Udah pasrah aja dan baca Yasin, nanti terserah Allah. Alhamdulillah bisa. Balik lagi, bukan lanjutin kita nggak tahu mau kemana tahu. Balik lagi. Bodoh amat jauh, balik lagi. Alhamdulillah. Ya, kalau asbabnya kita hilang di hutan bagaimana? Masya Allah.
asbab daripada Yasin. Ini kan ahli amal, kadang-kadang kita baru dengar itu kan. Padahal di dalam hadis itu banyak menerangkan tentang keutamaan daripada surat Yasin. Jadi yang penting jadi amal aja deh. Kalau orang mau bilang apa, seperti orang naik keledai. Naik keledai ini bapak dan anak. Ya, anaknya aja. Udah lewat kampung sana, orang komen, kok dolim banget ya, anaknya naik, bapaknya melayang nuntun. Ini nggak sopan. Kedengeran ya, oh gitu ya. Kalau gitu ganti anak, kamu yang di bawah, bapak di atas. Lewat kampung yang lain, salah juga. Itu kok anak kecil melayang jalan, bapaknya naik, itu kurang ajar juga itu. Gimana sih? Ya udah, orang komen ini berarti kita kurang bagus. Kalau begitu udah, kita taikin berdua bapak sama anak. Lewat kampung yang lain. Oh ini, kalau itu kan perkawinan antara kuda dan apa itu ya kecil. Ini kendaraan kecil ditaikin berdua, gitu kan? Kedengaran? Oh. Kalau begitu, ya udah nggak tuntun berdua aja keledai. Dituntun orang kampung sana, komennya gimana sih orang? Nah itu amalan kita ngikutin bagaimana pendapat orang yang begitu. Kadang terjadi kisah seperti ini, Pak. Ada terjadi itu kisah. Nah, jadi kalau kita memang ini kita baca Quran, lillahi ta'ala, jalan aja ya. Mudah-mudahan ini amalan kita ini jadi jalan kita di akhirat. Coba kalau Bapak sengaja sendiri Pak, mampu nggak baca Quran sampai 2 balik 3 balik Al-Quran Yasin? Berat. Ini karena berjamaah, ya alhamdulillah. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, mungkin ada yang 6, ada yang cuma 1. Ya alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam amal dan juga jadi asbab hidayah. Bagaimana yang belum ke masjid, kita doakan mereka supaya bersama-sama kita berjamaah di masjid 5 waktu awal waktu didoakan, gitu kan? Jangan ada kebencian kepada saudara Muslim. Ini dalam satu kisah. Ada seseorang dikatakan sebentar lagi akan datang ini ahli surga. Datang. Hari pertama. Oh orangnya itu. Hari kedua. Kata Nabi dikatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Orang yang sama yang hari kedua. Hari ketiga juga nanti akan datang orang yang dimaksud Nabi yaitu ahli surga. Orang yang sama. Sahabat Abdullah ini penasaran. Dia ngaku lagi berantem sama keluarga, saya mau nginep di rumah kamu. Ya cerita boleh lah. Yang ngintip hari pertama, tahajudnya biasa, mungkin cenderung siang, ya cenderung udah ke subuh. Hari kedua nggak ada gerakan apa-apa tuh. Di malam hari itu ibadah nggak ada. Hari ketiga nggak ada. Akhirnya udah penasaran. Sebenarnya saya ini nggak berantem sama istri, sama keluarga. Cuman kamu 3 kali dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga. Apa amalmu? Kata orang tadi, ya sebagaimana yang kamu lihat katanya. Nggak ada amal yang istimewa. Cuman saya ini setiap saat, apalagi kalau mau tidur, saya buang rasa dendam. Tidak ada rasa dendam. Tidak ada rasa benci kepada saudara muslim. Tidak ada gibah sama saudara muslim. Saya ikhlaskan semua saudara muslim. Saya ikhlaskan semua. Orang yang salah sama saya ikhlas. Jadi itu amalan hati itu Pak itu ya. Kita mengikhlaskan, tidak ada dendam, tidak ada benci. Itu amalan ahli. Masya Allah. Mudah-mudahan kan kita ada doanya. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah kami, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina dan saudara-saudara kami, wala taj'al dan jangan Engkau jadikan fi qulubina di dalam hati gillan, kebencian. Bukan kebencian kepada yang lain, Pak. Gillan lil ladzina amanu, benci kepada orang iman. Kan aneh itu ya. Nah, kita doa kepada Allah supaya dicabut dari hati kita ini kebencian kepada orang-orang mukmin. Itu tiket surga. Walaupun tahajudnya biasa, baca Qur'annya biasa, cuman maatin orang, itu jadi ahli surga. Ini kisah ini di zaman Nabi begitu. Jadi insya Allah kita saling memaafkan ya, saling memaafkan, tidak ada kebencian saudara muslim. Masya Allah, kita bicarakan yang baik-baik, bicara yang baik, sangka baik. Nanti akan naik kebaikan itu ke langit dan nanti akan turun ke dunia itu berupa kebaikan. Amin ya rabbal Amin. Cuman ada hikmat. Kamu surat tasbih aja. Boleh. Saya ada keperluan. Mau jemput keluarga ya. Ya. Jadi untuk ke depan lengkapnya amalan masjid ada 4. Ada dakwah, ada ta'lim, ada ibadah zikir, ada khidmat. Ini 4 amalan masjid. Coba Bapak coba nih nanti setiap ahad jangan ada khidmat. Kalau sekian bulan nggak bubar. Dan ini sempurnanya amalan masjid gitu kan. Nah, jadi kita bukan berarti di rumah juga punya makanan, punya makanan. Mungkin bisa berlebih-lebih. Tapi ini amalan syarat amalan masjid 4. Dakwah ilallah insyaallah. Nah, khidmat itu pelayanan kayak makan, pelayanan melayani. Nah, khidmat ta'am, ada khidmat daripada masyarakat, khidmat jamaah, khidmat warga. Nah, kadang-kadang jangan kalah kita sama misionaris. Pak datang, alhamdulillah, selamat pagi Bapak, sehat walafiat. Cuman kasih bunga, Bapak nanti kalau ada masalah-masalah datang ke gereja. Dengan apa? Orang ini nggak lihat bacot kita, itu istilahnya, ya. Orang ini nggak lihat ucapan kita. Kalau cuma ucapan dari sini sampai sini udah keluar lagi. Tapi lihat daripada amalan kita, lihat daripada khidmat kita. Bagaimana saya pernah meluangkan waktu 3 hari. Itu dia termasuk pengurus besar di Garuda. Bareng. Ada salah seorang dia gabung 3 hari kan malum orang pertama. Kalau kita orang-orang lama bawa bantal, bawa bedding, bawa guling, nah, biar enak biar nanti tahajud cepat bangun. Dia gak bawa apa-apa badan doang. Temen yang lain ikram. Ikram itu muliakan dia, layanin. Digelarkan suprahnya, disiapkan bantalnya, disiapkan selimutnya. Cerita ke orang apa? Bukan ceramahnya. Terkesan dengan pelayanan teman kita, gitu kan? Terkesannya dengan apanya? Dengan pelayanan. Kalau ngomong, mungkin banyak salahnya kalau ngomong. Nah, kita di masjid seperti itu, bagus. Dari masjid ada pelayanan keluarga. Gitu. Nanti Pak kalau Bapak ada kesempatan, nanti boleh sama-sama di masjid berjamaah. Ya bagusnya begitu. Kadang kita bla 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 ngomong, orang yang kita datangin lagi susah. Jangan ngomong orang buat susah lu nggak mau tahu, gitu kan? Paling namanya begitu. Nah, ini nggak semua mampu di sini. Masya Allah. Saya dulu di sini nongkrong. Ada orang tukang tagih listrik yang nunggak. Saya tanya berapa orang? Yang ber-60 yang belum bayar listrik katanya. Saya nongkrong di sini di Sawanela doang. Iya katanya. Nah ini keadaan tidak bisa disamakan semua mampu. Makanya itu jalan keluarnya kita harus berkhidmat, harus melayani. Nah, kalau orang cuma ceramah-ceramah, yang kanan masuk, kiri keluar, gitu kan?
Tapi dengan orang dari masjid, masya Allah, Pak nih ada titipan untuk bapak. Mas, itu yang ternyata hati yang sampai ke dalam hati itu. Kalau ngomong ceramah 2 jam kadang-kadang nyangkut, kadang nyangkut di hati itu. Kenapa itu seperti itu? Misionaris saya di Malang, di mana namanya Kecamatan Sumber Manji. Dulunya Islam semua. Mereka orang-orang misionaris siapkan rumah sakit gratis. Ya. Ini sekarang udah hampir separuh dia murtad. Sumber Manji boleh bawa ke sana. Saya masuk ke KUA, dia kan di sini cuma separuh orang Islam Pak. Kenapa yang lain? Nasrani gitu. Kenapa bisa begitu? Pelayanan, rumah sakit gratis, sembako gratis. Kalau belum makan dibantu terus. Separuh masuk Nasrani. Dulunya orang Islam. Dengan apa? Bacot sedikit, tapi banyak action. Bicara sedikit banyak. Mudah-mudahan kita juga begitu di atapan. Kita mulai gitu kan. Ada orang-orang yang sulit ekonomi. Ya bukan dicela, bukan diomongin, gitu kan. Ini kita udah mau bantu ngomong lagi kan. Masya Allah. Orang minta-minta, ngapain sih gagah-gagah minta-minta? Kita kalau mau bagi aja. Kalau kamu bagi udah suruh lewat. Ini udah nggak mau dibagi, dicela lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan amalan yang sedikit ini jadi asal hidayah di kampung kita dan juga kampung-kampung. Jadi saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mereka kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.